Halo pemirsa, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Di video ini saya akan menyampaikan plus saran ya. Ini berhubungan dengan video terdahulu, jadi tentang obat MAH. Yang sakit MAH, di video ini saya akan melengkapi penjelasan kenapa ya kita kesulitan ya untuk menyembuhkan MAH, atau orang tidak tahu kenapa MAH saya tidak sembuh-sembuh, padahal sudah ke dokter berbulan-bulan bahkan bertahun tidak sembuh-sembuh juga. Dengan cara pengobatan pun sudah dijalankan, tapi hasilnya juga tidak sembuh-sembuh, datang lagi. Sebetulnya apa sih yang menjadi faktor penyebabnya? Kenapa MAH ini sulit ya untuk disembuhkan? Tapi sebetulnya pasti ada alasannya, ada sebabnya. Mau tahu sebabnya? Itu banyak sekali. Pertama, perlu kita sadari dulu bahwa kita sakit MAH atau lambung bermasalah karena asam lambung yang keluar berlebihan. Tidak pakai isi ataupun makan sarapan, kita buat dia bekerja. Karena tidak ada sumber energi ya dari makanan yang kita masuk, lambung kosong, kita bawa kerja baik secara pikiran maupun secara fisik. Nah, timbullah ya asam lambung yang berlebihan. Terus kita bekerja. Inilah menyebabkan MAH kita kambuh, perih, sakit sampai kepala, sampai sesak napas yang sering para penonton keluhkan. Jadi ingat bahwa kita sakit MAH itu karena kita bekerja keras, baik secara pikiran maupun tenaga, tanpa kita memperhatikan isi ya. Ada enggak makanan masuk ke lambung kita dulu yang menjadi sumber energi untuk bekerja? Tapi kalau kosong, selalu kosong ya, dibawa kerja tapi kosong lambung atau perut kita dalam keadaan kosong, pasti datang lagi. Nah, jadi saya mau sampaikan faktor-faktor yang betul-betul jadi penyebab yang besar pengaruhnya. Stres, jangan anggap remeh. Orang stres itu benar-benar makan banyak energi sampai dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Nah, itu betul-betul membuat asam lambung kita keluar dengan deras. Ya, itu bisa mendatangkan sakit, ya, sesak, pusing. Terus kita terlalu kerja keras, kecapean, keletihan. Jadi pasukan makanan sama energi yang keluar tidak seimbang. Nah, ini membuat sakit juga. Walaupun mungkin beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu yang lalu Anda sudah merasa sembuh, makan obat ini, obat itu, tapi datang lagi. Itulah penyebabnya. Terus apalagi? Pedas. Nah, ini makanan pedas. Jangan anggap remeh. Bagi yang makan tanpa cabai katanya tidak bisa makan. Nah, inilah masalahnya. Jadi jangan salahkan para dokter, jangan salahkan yang mengobati. Ini yang kita harus tahu. Pedas yang berlebihan membuat lambung menjadi sakit. Yang namanya pedas itu panas. Jadi resiko besar bagi orang yang betul-betul doyan pedas, sensitif jadi kulit ataupun dinding lambung ya, jadi sensitif.
selalu pedas, selalu panas, ya. Para ahli kesehatan bilang itu lambung kita seperti jadi tipis, pedas terus, panas terus. Nah, hati-hati dengan pedas. Terus makanan yang keras atau lemak, ya, sudah keras, kenyal, lemak lagi. Nah, itu membuat lambung kita bekerja dengan berat sampai sakit, tak mampu dia, makanya bisa kembung. Itu sudah pasti dan alami, ya. Dia tidak mampu untuk mengolah ataupun mengolah makanan dengan baik karena berlebihan lemak atau makanan yang kenyal atau keras. Makanya selalu kembung, sakit, sesak, pusing, itu tak lain dan tak bukan. Percayalah itu. Jadi bagaimana? Pastikan, ya. Pertama, makan ataupun lambung kita selalu terisi, baru bekerja. Sarapan dulu atau makan dulu, baru beraktivitas. Pedas yang berlebihan hindari. Memang tidak bisa makan, ya ambil sedikit, tidak masalah. Jangan berlebihan saja. Bawa pikiran kita tenang. Terakhir, kalau kita yang sering susah tidur, nah itu pengaruh. Karena energi selalu keluar. Orang yang tidak bisa tidur, dibawa pikiran kemana-mana, itu juga makan energi. Itu membuat asam lambung naik juga, hingga tidak bisa tidur. Nah, karena tak bisa tidur, makin jadilah. Nah, itu bahayanya kalau ini terus-menerus, fisik kita akan turun. Celakanya, imun kita akan turun juga. Bahaya dengan kondisi sekarang ini, ya, di masa pandemi. Memang banyak tidak tahu pengaruh mah ini luar biasa dan susah disembuhkan kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang saya sebut tadi. Bukan saya membanggakan diri, saya juga diberi nasihat ataupun diberi saran. Saya juga pernah sakit mah yang cukup berat. Dulu saya sempat jadi sales. Terakhir itu karena saya malas untuk makan dulu. Tanggung. Tinggal 2-3 toko lagi. Tanggung. Tahan. Lapar. Kerja terus. Sampai suatu hari saya ngambang. Mau pingsan rasanya. Pandangan mau gelap. Untunglah. Nah, inilah salah satu pengalaman. Ada bapak-bapak memberikan saya pertama dulu pertolongan pertama. Nah, ini juga Anda perlu tahu, ya. Waktu keadaan atau kondisi seperti itu, cepat aduk air gula, ya, hangat. Air gula, ya, hangat. Minum. Jadi cukup manis air gulanya, ya, campur air hangat. Minum biar dia tenang. Nah, itu terasa tenang. Disarankan pada saya makan yang teratur, lapar jangan ditahan, inilah emak Anda akan sakit. Itu saya ingat sampai sekarang. Saya tidak berani lagi untuk kondisi perut kosong bekerja, makan dulu. Atau pada kerjaan, ya, pada kerjaan sedang bekerja maksudnya, lapar, makan dulu, tinggalkan kerjaan. Demi kesehatan, demi nyawa kalau kasarnya. Saya rasa cukup, ya, beberapa poin di atas. Semoga bisa menjadi satu pedoman buat Anda lebih maju lagi dalam menjaga mah yang lebih baik, ya. Oke, sip. Cukup penjelasan saya. Semoga semuanya paham. Dah.